Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Ajinsari dengan NIM 151421014, kelas 2A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah lahirnya sosiologi di dunia dan di Indonesia. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksinya, dan proses yang membentuk dan mengubahnya lewat dinamika di sebuah komunitas, populasi, kelompok gender, ras, umur, dan institusi. Dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan, sosiologi juga ilmu yang mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial, perubahan sosial, dan social disorder seperti kriminalitas, penyimpangan, dan revolusi. Latar belakang sosiologi lahir di abad ke-19. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Istilah sosiologi diperkenalkan filsuf Auguste Comte yang kelak menjadi bapak sosiologi. Auguste Comte hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Saat itu, kehidupan sosial yang stabil, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta revolusi industri mulai menyebabkan transformasi di tengah warga Eropa. Sebelum revolusi Prancis, sistem pemerintahan teokrasi dan kaisar sebagai wakil Tuhan dan tidak tercela membuat kesewenang-wenangan dialami rakyat. Penjara Bastille yang merupakan simbol kekejaman pemerintahan lalu dijebol seiring rakyat menuju pencerahan dan berpikir secara rasional untuk meraih kesejahteraan bersama. Kendati pemerintahan tirani runtuh setelah revolusi Prancis, orang-orang Eropa yang saat itu sudah mengalami konflik kekerasan menurut Comte masih ragu dalam menetapkan perasaan, pikiran, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Sementara itu, revolusi industri Inggris membuat orang di sekitar daerah industri mengalami peningkatan ekonomi, sementara orang daerah berkekurangan. Comte berpikir bagaimana kesenjangan tersebut dapat diperkecil dan ditiadakan. Menurut Comte, banyak orang Eropa saat itu kurang percaya diri dalam menetapkan sentimen dan keyakinan, atau hal untuk mengganti sentimen dan keyakinan yang sudah ada. Masa revolusi tersebut menurutnya sangat menentukan bagi sejarah manusia, termasuk di Prancis dan keseluruhan Eropa. Ia pun memutuskan bahwa perlu ada ilmu yang mempelajari masyarakat dan mengarahkan masyarakat. Harapannya, perkembangan yang terjadi dapat diarahkan menuju hal yang lebih baik atau sesuai dengan tujuan kehidupan bersama. Seperti dikutip dari buku Sosiologi 1 oleh Dr. Andes Andreas Suroso, MS. Hasil pemikiran Comte tersebut lalu dituangkan dalam buku Positive Philosophy pada tahun 1838 atau tahun 1838. Ia menyebarkan ilmu yang bertugas mempelajari perkembangan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu disebut sosiologi. Dengan demikian, sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19
yang dilatar belakangi oleh peristiwa Revolusi Industri Inggris dan Revolusi Prancis. Semua sosiolog hampir tak membantah jika sebutan bahwa Comte adalah pemula yang mengenalkan sosiologi sebagai ilmu di Prancis dan yang pertama juga di muka bumi. Namun, sebelum itu banyak gejala atau meminjam istilah yang digunakan John Lewis Gillen pada awal abad ke-20. Menyebut sebagai adanya sociological attitude, yakni sikap sosiologis yang ditunjukkan oleh para tokoh atau ilmuwan yang sedang menerangkan persoalan masyarakat atau kemanusiaan. Jadi, maksudnya ada tanda atau clue di mana orang mengemukakan analisisnya yang menunjukkan ciri-ciri sosiologis. Pemecahan masalah sosial yang menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan pendekatan yang bertipologi sama. Oleh sebab itu, Gillen menyebutkan pendekatan demikian itu sebagai pre-sociological approach to sociology. Tentu saja bahwa terminologi sosiologi belum ada sebelum kejadian Comte mengemukakannya secara eksplisit. Metodologi selalu lahir kemudian. Ia merupakan barang baru yang modern dan bergengsi. Pada masa-masa awal yang penting adalah analisis menerangkan atau explanating analysis, dengan mengutamakan berpikir dan berpikir, merenungkan dan merenungkan. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan modern yang kemudian bermetode modern itu semuanya bermula dari filsafat. Sosiologi sendiri bermula dari sikap berpikir sosiologis yang mulai populer akibat adanya revolusi politik di Prancis pada tahun 1792 sampai tahun 1802 dan revolusi industri di Inggris berawal di pertengahan abad ke-19. Jika di Prancis muncul tokoh Auguste Comte dan Émile Durkheim, di Inggris muncul lebih kemudian adalah Herbert Spencer dan Radcliffe Brown, dan jangan lupa pada awal abad ke-19 juga telah muncul Max Weber di Jerman. Kemudian mengapa kedua revolusi itu, terutama revolusi Prancis, mampu menggerakkan orang untuk berpikir sosiologis? Karena revolusi Prancis mampu menggerakkan orang karena revolusi Prancis telah mengakibatkan kerusakan pada struktur sosial yang luar biasa pada masyarakat Prancis, dan dampaknya meluas hingga ke seluruh daratan Eropa. Ekonomi sulit bangkit kembali dan tidak ada satupun para pemikir ekonomi yang mampu memberi jalan agar ekonomi bisa bangkit. Semua orang mengalami jalan buntu. Situasi dan kondisi yang demikian mendorong para pemikir sosial memutar otak mereka agar dan kemudian menjadi berkah kepada sosiologi di kemudian hari. Berkah dari pemikiran sosiologi yang spektakuler adalah lahirnya demokrasi di Prancis dan kemudian menjalar ke Eropa dan kemudian di Amerika menemui lahan suburnya.
Sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sosiologi lahir di Eropa ketika masyarakatnya beraksi terhadap suatu fenomena sosial yang luar biasa. Peristiwa ini akan menjadi perbandingan kita dikala meninjau kelahiran sosiologi di Indonesia nantinya. Sebelumnya diamati dulu sekilas bagaimana perkembangan awal sosiologi di Amerika, sebagaimana di Prancis dan daratan Eropa lainnya. Di Amerika, sosiologi juga ternyata muncul ke permukaan didahului oleh Civil War pada tahun 1861 sampai tahun 1865. Apalagi pengaruh pemikir Jerman, Inggris, dan Prancis sangat kuat terhadap para pemikir muda Amerika saat itu. Di antara yang paling berpengaruh adalah tulisan Comte mengenai Course of Positive Philosophy dan System of Positive Polity. Sementara dua tulisan Spencer sangat berpengaruh di Amerika pada masa awal adalah Study of Sociology dan Principles of Sociology. Kemajuan sosiologi di Amerika demikian pesatnya karena setelah itu tokoh-tokoh besar yang lebih modern lahir dan besar di Amerika. Mereka antara lain Talcott Parsons, Robert K. Merton, Lewis Althusser, dan bahkan Bronislaw Malinowski yang berdarah Rusia. Sebelum itu adalah pionir awal seperti Charles Horton, Coley, Albion Small, William Graham Sumner, Edward A. Ross, Lester F. Ward, Franklin Henry Giddens, dan lain-lain nama yang mungkin agak kurang akrab di telinga mahasiswa Indonesia. Tentu saja perlu disinggung bahwa di Jerman ada Ralph Dahrendorf dan di Prancis Barcarolle Claude Lévi-Strauss yang juga sangat dikenal di daratan Amerika. Banyak sekali tokoh dan pemikir sosiologi yang berpengaruh sejak abad ke-19 sampai awal abad ke-21 ini yang tak mungkin dan juga berpengaruh sejak abad ke-19 dan juga tak perlu disebutkan satu persatu di dalam video ini. Kemudian awal perkembangan sosiologi di Indonesia. Ada kemiripan antara perkembangan awal dari sosiologi di Indonesia dengan di Amerika. Kemiripan itu terletak pada karakter sosiologi, meskipun di Indonesia lebih spesifik. Di Amerika, para pemikir sosiologi bermula dari keilmuan yang beragam, demikian juga sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Hanya bedanya para pemikir itu lebih didominasi oleh ahli hukum. Mengapa demikian? Karena pada masa Indonesia sebelum merdeka, yaitu pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, kawasan-kawasan Indonesia ditampakkan dalam kawasan-kawasan etnologis ketimbang seperti yang berkembang sekarang sebagai kawasan nasional. Atas keadaan seperti itu, perhatian Belanda diarahkan untuk menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan etnografi. Dari kajian itu, yang paling menonjol adalah sudut pandang hukum adat yang dianggap sangat berguna bagi penjajah dalam rangka merumuskan pengaturan hak dan kewajiban pemerintah yang dapat diterima oleh pribumi. Prinsip mereka tentu menguntungkan pihak penjajah, tetapi tidak bertentangan atau berbenturan dengan hukum adat masyarakat setempat. Kemudian, sebagaimana kita ketahui dalam sejarahnya, Belanda demikian lama bertahan di Nusantara,
karena mereka menguasai benar tipologi masyarakat yang dijajahnya. Demikianlah kita kenal misalnya Krom, Vet, dan Snowhawks merupakan para pejabat merangkap pemikir yang boleh dikatakan ahli kemasyarakatan dan sekaligus sebagai cikal bakal yang memulai kajian-kajian berbau sosiologi di Indonesia. Mereka menguasai struktur masyarakat dan banyak menguasai hukum adat di berbagai belahan wilayah Indonesia pada masa itu, akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Sejak tahun 1920, mulai timbul minat sarjana-sarjana Belanda untuk memahami masyarakat lebih luas. Gejala-gejala yang disoroti tidak hanya terbatas pada lingkungan suku atau kelompok etnik, tetapi lebih makro lagi. Di antara mereka antara lain adalah B. Scrick, yaitu pada tahun 1890 sampai 1945, yang menulis sejarah yang dikawinkan dengan etnografis sehingga tulisan-tulisannya bercorak sosiologi. Demikianlah kita mengenal awal sosiologi yang dikenalkan oleh para sosiolog yang umumnya memiliki latar belakang ilmu hukum. Tidak heran jika kita mengenal senior-senior sosiolog kita di zaman awal kemerdekaan sampai tahun 60-70-an berlatar belakang ilmu hukum. Yang terkenal antara lain adalah Profesor Harjono dan Profesor Sujito Sosromiharjo di UGM, Profesor Sulaman Sumardi dan Profesor Sukanto di UI, Profesor Sajipo Raharjo di Undip, dan bahkan yang lebih muda Profesor Sutanjo Wiknyo Subroto di Unair. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.